warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, perkenalkan nama kakak Istia Pritispa. Kakak adalah Ketua OSIS SMA Negeri 1 Pemali masa bakti 2019-2020. Pada kesempatan kali ini, kakak punya kabar gembira untuk kalian semua loh. Kabar gembiranya adalah, mulai bulan ini, kami, anggota OSIS dan MPK sudah membuka pendaftaran bagi yang ingin mendaftar, baik itu dari keanggotaan OSIS maupun keanggotaan MPK. Syarat-syarat umum untuk menjadi keanggotaan OSIS dan keanggotaan MPK adalah, yang pertama, bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang selanjutnya adalah memiliki budi pekerti luhur, sopan santun, dan bertanggung jawab. Yang ketiga, memiliki kemauan, kemampuan, dan pengetahuan yang aktif, kreatif, dan inovatif. Yang keempat, menjunjung tinggi nama baik sekolah dan martabat sekolah. Yang kelima, berani berpendapat dan hasil pemikiran yang kritis. Yang keenam, dapat mengatur waktu antara kegiatan OSIS dan MPK maupun pelajaran dengan sebaik-baiknya. Dan yang ketujuh, mampu bekerja sama dan menjalin komunikasi yang baik antar sesama anggota. Nah, sekarang kakak akan membaca tugas untuk ketua OSIS. Yang pertama, dapat memimpin organisasi dengan baik dan bijaksana. Yang kedua, mengkoordinasikan semua rapat kepengurusan. Yang ketiga, dapat memimpin rapat. Yang keempat, menetapkan dan mengambil keputusan secara bersama. Selanjutnya, kakak akan membaca beberapa tugas dari sekretaris OSIS. Yang pertama, memberikan saran kepada ketua dalam rangka mengambil keputusan. Yang kedua, mendampingi ketua dalam memimpin setiap rapat. Yang ketiga, menyiarkan, menyimpan, dan menyimpan surat serta arsip yang berhubungan dengan kegiatan laporan, surat hasil rapat, dan evaluasi kegiatan. Yang keempat, bertanggung jawab atas tertib administrasi organisasi. Yang kelima, bertindak sebagai notulis dalam rapat atau diserahkan kepada wakil sekretaris. Selanjutnya, kakak akan sedikit memberitahukan tugas dari bendahara. Yang pertama, bertanggung jawab atas segala pengeluaran atau biaya yang diperlukan. Yang kedua, membuat tanda bukti kwitansi setiap pemasukan uang untuk pertanggungjawaban. Yang ketiga, bertanggung jawab atas inventaris dan pembendaharaan. Dan yang keempat, menyampaikan laporan keuangan secara berkala. Mungkin itu saja yang dapat kakak sampaikan. Jadi, untuk adik-adik yang berminat untuk masuk ke dalam keanggotaan OSIS maupun keanggotaan MPK, silahkan daftarkan diri adik-adik sekarang juga. Dadah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Sekansa. Saya adalah anggota MPK SMA Negeri 1 Pemali yang mengawasi Sekbid Intan. Di sini saya akan menyampaikan promosi penyeleksian OSIS SMA Negeri 1 Pemali, terutama di Sekbid Intan. Poin pertama, persyaratannya adalah 1. Diutamakan siswa yang aktif dalam organisasi Rohis, dan Robuda. 2. Bersungguh-sungguh dalam meningkatkan pengetahuan di bidang keagamaan kepada siswa-siswi SMA Negeri 1 Pemali. 3. Mempunyai pengalaman dalam organisasi yang bersifat keagamaan. Baiklah, untuk program tentang INTA akan disampaikan oleh teman saya. Sekian dan terima kasih. Hai adik-adik, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Syafakallah. Adik-adik, tahu tidak, kita sebagai siswa tidak hanya dituntut untuk mempelajari ilmu pengetahuan umum saja loh, melainkan kita juga harus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mengapa demikian? Karena keimanan kepada Tuhan dapat mencerminkan pribadi kita sebagai umat yang beragama. Untuk itu, SMA Negeri 1 Pemali, khususnya kami dari OSIS Sekbid Intan, rutin melaksanakan kegiatan yang dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Tuhan. Ada banyak sekali loh kegiatan yang bisa dilaksanakan, seperti kerjasama agama, ceramah, peringatan hari besar, dan masih banyak kegiatan lainnya. Di organisasi ini kita juga bisa melatih kedisiplinan dan tanggung jawab kita. Adik-adik mau menjadi penulis kami? Rewardnya sangat besar. Kita dapat banyak pahala karena mengajak siswa dan siswi kepada kebaikan. Ayo adik-adik yang suka berorganisasi Rohis, dan Robuda, mari bergabung bersama kami di OSIS Sekbid Intan. Kakak tunggu ya partisipasinya dari adik-adik. Sampai jumpa di Sekbid Intan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan adik-adik semua. Perkenalkan, nama saya Tegar Wilujeng. Saya adalah salah satu anggota MPK di OSIS SMA Negeri 1 Pemali. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat dan ketentuan agar adik-adik dan teman-teman sekalian dapat bergabung dalam salah satu seksi bidang atau sekbid yang ada di OSIS SMA Negeri 1 Pemali, yaitu
Sekbid Olahraga dan Kesehatan atau Orkes. Selain itu, saya juga akan memberitahu tentang program kerja yang biasanya dilakukan oleh Sekbid ini setiap tahunnya. Baiklah, untuk syarat dan ketentuan yang pertama agar adik-adik dan teman-teman sekalian dapat bergabung dalam Sekbid ini adalah siswa wajib mengikuti ekskul yang berhubungan dengan olahraga dan kesehatan baik di sekolah maupun di luar sekolah. Yang kedua, memiliki pengetahuan umum tentang olahraga dan kesehatan minimal salah satu dari kedua opsi tersebut. Yang ketiga, memiliki prestasi di bidang olahraga dan kesehatan karena prestasi tersebut akan menjadi pertimbangan agar adik-adik dan teman-teman sekalian dapat bergabung dalam Sekbid ini. Yang keempat, memiliki sikap disiplin dan tanggung jawab karena biasanya Sekbid ini dilibatkan dalam acara-acara yang melibatkan banyak siswa seperti senam, upacara, dan lain-lain. Oleh karena itu perlu adanya sikap disiplin dan tanggung jawab. Untuk syarat yang kelima atau syarat yang terakhir adalah bersedia memajukan setiap kegiatan yang berhubungan dengan olahraga dan kesehatan yang ada di SMA Negeri 1 Mali. Selanjutnya adalah program kerja yang biasanya dilakukan setiap tahun oleh Sekbid ini. Untuk proker yang pertama adalah kelas meeting dan yang kedua adalah liga kelas. Yang mana kedua proker ini atau kegiatan ini adalah kegiatan yang paling diminati oleh hampir seluruh siswa yang ada di SMA Negeri 1 Mali karena hampir seluruh siswa antusias dalam mengikuti kegiatan khususnya kegiatan olahraga. Memang kenapa sih harus bergabung dalam Sekbid ini? Apabila teman-teman dan adik-adik sekalian memiliki hobi dan prestasi di bidang olahraga dan kesehatan, tentunya Sekbid ini akan sangat menyenangkan dan menambah pengetahuan maupun pengalaman bagi adik-adik dan teman-teman sekalian. Selain itu, pengalaman berorganisasi juga dapat kita dapatkan. Karena dengan pengalaman berorganisasi, kita akan lebih dapat bergaul dan berbicara di depan banyak orang. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mudah bukan untuk bergabung dalam Sekbid ini. Tetap semangat dan salam olahraga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Putri. Saya sebagai salah satu anggota MPK SMA Negeri 1 Pemali. Di sini saya akan menyampaikan promosi terkait dengan penyeleksian dan penerimaan OSIS SMA Negeri 1 Pemali. Baiklah, saya akan menyampaikan syarat-syarat dan program kerja dari Sekbid Sastra dan Budaya. Jadi, syarat yang pertama yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, memiliki budi pekerti luhur, sopan santun terhadap guru dan teman. Yang ketiga, aktif mengikuti ekstrakurikuler seni seperti seni kriya, seni musik, seni poster, dan lainnya. Yang keempat, memiliki kemampuan dan pengetahuan yang memadai tentang seni dan tata cara berorganisasi. Yang kelima, tidak terlibat narkoba. Yang keenam, mampu mengatur manajemen waktu antara organisasi dan pelajaran dengan sebaik-baiknya. Dan yang terakhir, bersedia berkontribusi dalam memajukan budaya literasi di sekolah. Adapun program kerja yang pertama yaitu memperingati Hari Kartini dan Hari Pendidikan. Dan yang kedua yaitu memperingati Bulan Bahasa. Ayo teman-teman dan adik-adik, join bersama Sekbid Sastra dan Budaya. Di sini seru banget loh, apalagi program kerjanya. Seperti Hari Kartini dan Bulan Bahasa. Selain itu, kita juga bisa mengenal puisi, cerpen, dan sastra lainnya dalam rangka lomba yang diadakan di program kerja Sasbud ini. Tunggu apa lagi? Daftarkan diri kalian untuk join ke Sekbid Sasbud sekarang juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rizky Dika, saya dari MPK, pengawas Sekbid KBN. Hari ini saya akan menyampaikan persyaratan-persyaratan untuk masuk ke Sekbid KBN. Sebelum saya menyampaikan persyaratan-persyaratan untuk masuk ke KBN, saya akan menyampaikan proker-proker OSIS di Sekbid KBN. Proker-proker tersebut berupa 1. Melaksanakan hari-hari besar nasional seperti Hari Pahlawan dan Hari Guru, Hari Kartini dan Hari Pendidikan, Hari G30 SPKI, perayaan Hari Ulang Tahun Indonesia, dan Hari Sumpah Pemuda.
Selanjutnya, Sekbid KBN juga melatih upacara dan memastikan berlangsungnya upacara secara lancar. Nah, sekarang saya akan menyampaikan persyaratan untuk masuk ke dalam Sekbid KBN. Yang pertama, mengikuti ekstrakurikuler Paskibra, Pramuka, dan Bela Negara, tapi persyaratan ini tidak wajib. Yang kedua, jujur, berani, dan bertanggung jawab. 3. Memiliki visi dan misi yang baik untuk sikap bela negara di SMA Negeri 1 Pemali. 4. Memiliki wawasan pengetahuan tentang negara Indonesia. Yang kelima, cinta tanah air dan memiliki jiwa nasionalisme dan patriotisme. Yang keenam, menaati tata tertib sekolah. Jadi, teman-teman dan adik-adik sekalian, segeralah mendaftar sebagai anggota OSIS di Sekbid Bela Negara. Mari buktikan cinta dan keberanianmu untuk membela negara Indonesia melalui peranmu sebagai anggota OSIS. Sekian dari saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Halo semuanya, adik-adik serta teman-teman sekalian. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Kamelia Kalista. Di sini saya sebagai salah satu perwakilan ataupun anggota dari MPK SMA Negeri 1 Pemali akan menyampaikan promosi terkait dengan penyeleksian dan penerimaan OSIS di SMA Negeri 1 Pemali. Adapun dalam hal ini, saya akan menjelaskan persyaratan bagaimana cara bergabung ke dalam salah satu sekbid OSIS yang ada di SMA Negeri 1 Pemali, yaitu sekbid IT dan jurnalistik. Baiklah, poin pertama atau syarat pertama dalam bagaimana agar dapat bergabung ke sekbid IT adalah mempunyai pengetahuan dan pengalaman mengenai informasi dan teknologi. Poin kedua adalah dapat mengoperasikan kamera dan alat digital lainnya. Poin ketiga adalah mampu berkreasi dalam mendesain poster, spanduk, dan sebagainya. Poin keempat adalah mumpuni dalam bidang editor ataupun sejenisnya. Poin kelima adalah bersungguh-sungguh dan bertanggung jawab dalam mempromosikan kegiatan internal maupun eksternal di media sosial milik sekolah. Poin keenam adalah mampu mengelola informasi. Poin ketujuh adalah kreatif, inovatif, dan dapat bekerja sama dalam kelompok. Poin ke-8 sekaligus poin terakhirnya adalah mempunyai skill menulis buletin atau suatu informasi ke dalam media massa. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya terkait dengan proker atau program kerja yang akan dilaksanakan oleh OSIS Sekbid IT dan Jurnalistik. Saya akhiri, sekian dan terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal. Saya adalah rekan satu sekbid dari Kamelia Kalista. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyebarkan program kerja dari Sekbid Ilmu Teknologi dan Jurnalistik. Baiklah, langsung saja ke inti pembahasan. Di poin pertama ada mendokumentasikan kegiatan upacara bendera, hari Senin, dan hari-hari besar nasional. Di poin kedua, mengadakan mading setiap 1 bulan sekali, dan tentu saja majalah dinding yang telah kalian buat akan ditampilkan di papan literasi. Di poin ketiga, mengadakan lomba fotografi di bulan-bulan tertentu. Di poin keempat, membuat, menjalankan, serta mempublikasikan MPK OSIS melalui media sosial. Dan untuk poin kelima, mengadakan seminar TIK dan kepenulisan. Untuk poin keenam, mengelola blog OSIS, broadcast, media sosial seperti Instagram, dan penulisan artikel lainnya. Untuk poin ketujuh, membuat poster atau spanduk setiap kegiatan atau event-event sekolah. Untuk program kerja yang lainnya, kalian akan mengetahui jika kalian bergabung di Sekbid Ilmu Teknologi dan Jurnalistik. Ayo adik-adik dan teman-teman sekalian, ayo merapat di Sekbid Informasi, Teknologi, dan Jurnalistik. Di Sekbid ini sangat seru dan banyak manfaatnya loh. Selain itu, bisa kalian kembangkan skill dalam fotografer, editing, menulis. Kita juga bisa dapat bonus berupa bisa foto-foto di sekolah tanpa perlu menyewa kamera. Oh iya, di sini kita juga punya kamera sekolah loh untuk mengabadikan segala kegiatan kita. Jadi buruan join ke Sekbid Ilmu Teknologi dan Jurnalistik. Sekian penyampaian dari saya, maaf bila ada kesalahan kata atau kata yang menyinggung. Saya akhiri, sekian dan terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah sebagai anggota MPK SMA Negeri 1 Pemali. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan mempromosikan terkait penyeleksian dan penerimaan OSIS SMA Negeri 1 Pemali. Nah, teman-teman dan adik-adik, tahukah kalian dalam menjalankan kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah maupun OSIS SMA Negeri 1 Pemali, tentunya penyampaian informasi merupakan hal yang wajib dalam sebuah organisasi. Di Sekbid Humas atau Hubungan Masyarakat sendiri, ada banyak
hal seru yang dapat kita lakukan. Karena kita bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi secara jelas kepada seluruh siswa SMA Negeri 1 Pemali. Nah, untuk menjamin informasi yang disampaikan itu benar dan jelas, tentunya kita harus memiliki kemampuan untuk melakukan public speaking yang bagus dan komunikatif. Selain itu juga, kita bisa bertukar pendapat dan bertukar pikiran di organisasi ini, sehingga wawasan dan kemampuan kita dalam berkomunikasi bertambah. Dan tentunya kemampuan kita dalam melakukan public speaking akan bertambah loh. Jadi, ayo kembangin diri kalian dengan bergabung di OSIS SMA Negeri 1 Pemali. Nah, untuk menjadi OSIS Segbit Hubungan Masyarakat atau Humas, ada beberapa syarat. Syarat yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, memiliki kemampuan public speaking. Yang ketiga, memiliki budi luhur yang baik kepada teman, orang tua, dan guru. Yang keempat, bertanggung jawab dan berpikir kritis. Yang kelima, aktif dan siap menjadi teladan bagi teman-teman sebaya. Dan yang terakhir, memiliki kemampuan, kemauan, disiplin, dan dapat dipercaya dalam berorganisasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah adik-adik dan kawan-kawan, kita masuk dan join ke Segbit KWU ini. Karena dalam Segbit ini, kita bisa belajar bagaimana caranya untuk mengolah sebuah usaha, walaupun kita usaha kecil-kecilan. Dan dalam Segbit ini kita bisa mengembangkan kreativitas dan inovatif dalam diri kita, sehingga kita memiliki wawasan lebih luas terhadap sebuah usaha. Dan dalam usaha ini kita tidak sendirian, kita bisa bersama-sama membangun sebuah program kerja, yaitu koperasi siswa. Dan dalam koperasi siswa ini kita bisa membantu seluruh masyarakat yang ada di SMA kita, yaitu khususnya SMA Negeri 1 Pemali. Dan itu saja promosi yang akan saya sampaikan. Semoga adik-adik terpikat hatinya untuk masuk ke Segbit kami, itu Segbit Kewirausahaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik kelas 10 dan kelas 11 SMA Negeri 1 Pemali. Perkenalkan, nama saya Filmon dari perwakilan MPK yang ingin menjelaskan tentang MPK dan syarat-syarat untuk menjadi pengurus MPK. MPK adalah singkatan dari Majelis Perwakilan Kelas. MPK bertugas untuk mengawasi kinerja OSIS selama masa jabatannya. Nah, adapun syarat-syarat untuk menjadi pengurus MPK. Yang pertama, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mampu menampung aspirasi dari seluruh warga kelas. Yang ketiga, bersikap jujur dan bertanggung jawab. Yang keempat, yaitu dapat bersikap netral dan mampu berpikir kritis terhadap suatu permasalahan. Yang kelima, memiliki jiwa kepemimpinan. Dan yang keenam, mampu bersosialisasi dan bekerja sama dengan rekan-rekan lainnya. Nah, itu saja syaratnya dan kegiatan MPK akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Hai, nama saya Zalan Abi. Di sini saya akan memberitahukan kepada kalian tentang kegiatan atau proker MPK. Dalam kepengurusan MPK, sebenarnya kegiatan di sekolah didominasi oleh kegiatan OSIS. Dalam hal ini, MPK hanya bertugas mengawasi dan memberikan saran dari masing-masing aspirasi yang hendak disampaikan. Namun perlu diingat juga, aspirasi yang hendak disampaikan kepada OSIS harus disaring terlebih dahulu. Hal ini bertujuan untuk mengefisiensi waktu. Di samping itu, MPK juga bertanggung jawab dalam pemilihan pengurus OSIS dan MPK. Kegiatan ini biasanya dilakukan di pertengahan semester awal tahun ajaran baru. Untuk pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS dilakukan secara voting tertutup. Dan juga seluruh warga sekolah berhak melakukan votingnya, termasuk guru dan pegawai staf. Sedangkan untuk anggota Segbit dilakukan secara wawancara dengan tim penyeleksi. Dan di akhir masa jabatan, MPK akan menilai laporan pertanggungjawaban dari pengurus OSIS pada akhir jabatannya. Laporan tersebut berisi evaluasi OSIS dalam 1 tahun. Sekian dari saya, terima kasih.